Membantu materi tidak, kekuasaan juga tidak, makanan, obat-obatan, sedekah, doa juga tidak. Ini tidak tahu, mungkin keimanannya ada satu kesalahan yang perlu diperbaiki. Teori-teori, dalil-dalil yang mungkin setiap saat mungkin kita baca, kita pelajari tentang ukhuwah Islamiyah itu ternyata tidak berlaku, jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui bersama, saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa agresi militer dari Zionis Israel. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan himbauan dan juga harapan dari kita semuanya untuk saudara-saudara kita di Palestina sebagai bentuk solidaritas daripada sesama muslim, di mana apabila saudara kita sesama muslim mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikut merasakan dan berusaha untuk meringankan dan membantu mereka sesuai kemampuan kita masing-masing. Aksi daripada Zionis Israel yang mengagresi saudara-saudara kita di Palestina itu menimbulkan atau berdampak kepada banyaknya korban yang jatuh di saudara-saudara kita di sana, baik korban kerugian materi ataupun nyawa, yang sampai hari ini kalau tidak salah saya dapatkan informasi dari teman-teman yang sedang di sana itu sudah mencapai 11.000. Jadi 11.000 yang meninggal dunia nih, itu sudah mencapai 11.000. Bisa dibayangkan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Saya bayangkan itu, saya pernah menghadiri satu halaqah masyayikh seorang ulama dengan jumlah sekitar 5.000, itu sudah banyaknya luar biasa. Nah ini yang meninggal itu 11.000, belum yang luka parah, kemudian juga kerusakan pada tempat tinggal mereka dan berbagai fasilitas yang mereka butuhkan, itu hampir lumpuh semuanya. Dan kita ikut bersyukur sebenarnya bahwa secara umum respon daripada negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin di dunia ini cukup lumayan bagus, ya, memberikan solidaritas kepada kaum muslimin di sana serta mengecam agresi Zionis Israel, termasuk negara kita Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin bangsa ini untuk semakin memperhatikan nasib daripada saudara-saudara kita di Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan di atas muka bumi ini termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Salah satu bentuknya adalah apa yang dilakukan oleh Zionis Israel yang menjajah bangsa Palestina dan berusaha mengusir mereka dari tanah airnya serta melakukan pembunuhan massal, genosida kepada kaum muslimin di sana. Dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, innama nahnu muslihun, mereka akan menjawab bahwasanya kami berbuat perbaikan. Jadi sudah
dari sejak zaman dulu ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi itu kalau diingatkan mereka tidak merasa berbuat kerusakan. Ya, mereka akan menyatakan bahwa yang mereka lakukan itu perbaikan. Termasuk mereka juga yang membuat kerusakan di atas muka bumi, membunuh kaum muslimin, ya kejahatan perang ya itu mereka tidak akan sadar bahwa itu kerusakan, tapi mereka menganggap itu kemaslahatan, menganggap itu perbaikan menurut mereka. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa Islam niku satu agama yang melarang keras pemeluknya untuk membuat kerusakan di atas muka bumi, berbentuk apapun kerusakan itu. Ya, ini diharamkan dalam syariat Islam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kerusakan al-ifsad fil ard itu membunuh. Perbuatan membunuh itu termasuk perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Membunuh seorang yang tidak halal dibunuh, membunuh seorang, apalagi seorang muslim. Dalam surat Al-Isra ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa, nyawa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nyawa atau jiwa itu untuk dibunuh illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Jadi asal membunuh itu haram. Membunuh seorang muslim itu dosa besar, haram. Kecuali dengan kebenaran. Memang ada sebab yang dibenarkan orang Islam itu untuk dibunuh. Kalau tidak berarti hukumnya haram, termasuk dosa besar. Dan pelakunya nanti, kalau yang membunuh itu seorang muslim, kelak di hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan akan ditempatkan dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat panjang sekali. Sampai dibahasakan Quran itu dengan khalidina, dengan khalid, dengan kekal, dengan khulud. Ya, ini harus kita pahami dengan benar dan harus kita waspadai. Yang naudzubillah saat ini orang membunuh itu seakan-akan menjadi sesuatu yang begitu wajar. Ada persoalan sedikit membunuh, ada salah paham sedikit dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Kelak di hari kiamat orang-orang pembunuh seperti ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih, dan akan ditempatkan dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat panjang, seakan-akan kekal gitu ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha. Khalidan fiha. Kemudian karena kaum muslimin di Palestina ini mereka mendapatkan agresi militer, penyerangan, pembunuhan, maka dalam Islam niku dibolehkan untuk melakukan perlawanan, namanya ad-difa', perlawanan, melawan karena diserang, karena dibunuh. Maka seperti ini diperbolehkan, sebagaimana ini kaidah umum, Pak. Kalau kita mau dibunuh orang, kita mau dianiaya, itu kita boleh membela diri. Ya, itu dalam Al-Qur'an disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa dalil, di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 40, Pak. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullah katsira
wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja dan sinagogi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya, ayat ini menjadi dalil bolehnya seorang untuk melakukan perlawanan ketika mereka diancam, ya, mau dibunuh atau dianiaya ataupun yang semisalnya, itu melakukan namanya ad-difa'. Difa' niku napa? Perlawanan untuk membela diri dan mempertahankan nyawa. Dan nanti ketika seorang itu mempertahankan nyawa kemudian terbunuh, maka itu akan menjadi orang yang mati syahid atau dikelompokkan barisan para syuhada. Yang semoga saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini gugur, yang sudah berjumlah sekitar 11.000, baik dari kalangan orang tua, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak atau remaja, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam barisan para syuhada, orang-orang yang mati syahid yang akan mendapatkan surga Firdaus al-A'la kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, kita sebagai kaum muslimin yang sudah mengetahui kondisi di sana seperti itu, walaupun jauh jarak kita ini jauh sekali antara Palestina dengan Indonesia, itu cukup lumayan jauh karena Palestina itu berdampingan dengan Mesir, dengan Syria, jadi lumayan jauh dari sini. Niku tetap kita niki punya hubungan walaupun mereka itu bukan kerabat kita, nggak punya hubungan nasab, tapi kita niku memiliki hubungan yang lebih tinggi daripada sekedar hubungan nasab, yaitu apa? Hubungan ukhuwah Islamiyah, karena mereka itu muslim, mereka itu mukmin, mereka sebagai seorang muslim dan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu mengikat kita. Jadi kula panjenengan itu diikat oleh iman dan apa? Islam. Niku sudah cukup, Pak. Jadi jangan sampai nyun pangapunten kita di sini aman, tentram, kemudian kita mendengar kabar saudara-saudara kita dibantai, dibunuh, diusir dari negaranya, nggak punya rumah, susah makan, karena di sana niku kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat sana niku kan diputus ya, nggak ada listrik, nggak ada air, pasokan makanan susah dan sebagainya niku. Niku tidak bisa kemudian kita niku tidak peduli, nggak punya empati, maksudnya wah itu mereka di sana biar aja, yang penting kita aman di sini. Nggak ngeten, karena Islam tidak mengajarkan apa? Sifat seperti itu, sifat egoisme, ya, sifat antipati kepada saudara sesama muslim. Bahkan saat-saat seperti ini itu menjadi sebuah ujian nggih, kebenaran keimanan kula panjenengan. Jadi kita niku nggak cukup, Pak. Maksudnya kita ini kan sering belajar ilmunya nggih. Katanya saling mencintai sesama muslim, saling menolong, saling merasakan, katanya satu tubuh gitu. Cuma kok ilmu-ilmu seperti ini ketika ada peristiwa teorinya hilang, melempem. Jadi ini tidak berlaku seolah-olah. Untuk misalkan ini contoh saja nggih, kaum muslimin di Palestina. Ya mungkin nanti satu saat mungkin muslimin di tempat lain. Kalau dulu di Bosnia
dulu pernah ada di Afghanistan, di Chechnya, di Vietnam, di Thailand, di Filipina, ya itu mengherankan kalau kemudian teori-teori seperti ini ternyata hilang dari diri kita. Ini mesti ada sesuatu yang tidak pas mungkin dari pemahaman kula panjenengan, tidak tahu sebabnya apa. Lah monggo kita berusaha untuk melakukan ta'awun, pertolongan kepada saudara kita semampu kita, sebisa kita, apa yang bisa kula panjenengan lakukan untuk mereka. Karena mungkin jadi kita jangan merasa aman, mungkin kita suatu saat akan diuji oleh Allah juga dengan sesuatu yang lain, Pak. Ya bisa jadi. Mungkin tiba-tiba tsunami dulu di Aceh kan kula panjenengan juga tidak pernah berpikir. Dan sejarahnya orang bangsa Palestina itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, luar biasa. Jasanya juga terhadap Republik ini, negara Indonesia. Mana dalam surah Al-Maidah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan hendaklah kalian tolong menolong, saling tolong menolong, ta'awanu, tafa'alu ala wazn tafa'alu, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, maksudnya saling. Jadi kula jenengan itu saling tolong menolong di antara sama muslim dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab, zat yang maha keras siksanya, yang maha berat siksanya. Ini yang ayat sebagai bentuk motivasi pada kita, cambuk pada kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk saudara kita di sana. Yang punya harta silahkan dengan harta, infak, sedekah, bisa disalurkan lewat lembaga-lembaga yang kredibel, yang amanah untuk menyalurkan bantuan itu ke sana. Atau mungkin dengan lobby, kalau pejabat punya kekuasaan, presiden atau yang lainnya, atau dengan mengirimkan makanan, obat-obatan dan lain sebagainya, atau minimal dengan doa. Dengan apa? Doa. Atau mungkin dengan yang lainnya. Itu wujud. Dan kalau bisa jangan sampai absen. Ini momen kesempatan kita membuktikan keimanan kepada Allah. Salah satu konsekuensinya adalah hubbul muslimin, mencintai kaum muslimin dan merekatkan ukhuwah Islamiyah. Dan nanti di hadapan Allah di hari kiamat kita punya hujjah. Mungkin nanti ditanya, dulu di Palestina dibantai, apa yang kamu lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ditanya nanti di hari kiamat. Ternyata saya tidak apa-apa, saya nggak bergerak apapun, saya tidak melakukan apapun. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah melakukan, minimal nanti di hadapan Allah kita punya hujjah, punya alasan, punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membantu materi tidak, kekuasaan juga tidak, makanan, obat-obatan, sedekah, doa juga tidak. Ini tidak tahu, mungkin keimanannya ada satu kesalahan yang perlu diperbaiki. Teori-teori, dalil-dalil yang mungkin setiap saat mungkin kita baca, kita pelajari tentang ukhuwah Islamiyah itu ternyata tidak berlaku, jamaah sekalian. Dan ini sangat memprihatinkan. Bahkan sebagian ayat dalil tentang masalah itu kadang hanya dilakukan dan diterapkan untuk lingkup yang mereka persempit sendiri. Artinya kadang hak-hak ukhuwah Islamiyah itu kadang cuma dilakukan apa? Satu pengajian. Pokoknya kalau nggak satu pengajian dengan saya, nggak diterapkan dalil-dalil itu. Mengunjungi orang sakit, misalkan ketemu salam,
membantu saudara sama muslim, mencintai saudara muslim, menganggap saudara muslim sebagai satu tubuh. Kalau ada yang sakit, semuanya ikut sakit. Ya, kalbunyan yasyuddu ba'du ba'da, sebagai bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itu semua tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mereka mempersempit diri bahwa dalil-dalil itu hanya dibawa kepada sektarian, kelompok, atau ya pokoknya nggak pengajian dengan saya, nggak saya sakit nggak saya kunjungi karena beda kelompok. Apalagi kok yang dekat itu, apalagi yang jauh, kaum muslimin di Palestina.